Ya, misalnya teman-teman ingin mencari tahu ya tentang nilai ya, tentang nilai untuk kategori misalnya nilai A itu range-nya berapa aja, nilai B itu range-nya berapa saja ya, C dan D itu seperti apa ya range-nya. Misalnya nilai A itu rentannya adalah 80 sampai 100. Kemudian nilai C itu misalnya di 70 sampai 80 ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi artinya dari data yang begitu banyak kita bisa mendistribusikan ya, berdasarkan kategori-kategori sehingga membentuk sebuah histogram atau sebuah tampilan yang menarik. Ya, misalnya kita lihat di sini ada contoh yang pertama itu adalah histogram. Nah, histogram ini memvisualisasikan ya distribusi variabel numerik tunggal. Ya, artinya dalam sebuah tabel data itu ya kita akan lihat ya, dia hanya butuh satu data yang measure yang bisa diukur ya. Di script itu bisa kita gunakan satu baris saja ya, kita letakkan di row dan dia akan langsung membentuk rentannya. Nah, untuk histogram ini biasanya sangat mudah ya digunakan asal dia ada data di script ya, measure-nya, jenis datanya measure ya. Karena dia setiap bar itu mewakili frekuensi untuk interval tertentu ya, untuk rentan tertentu ya, sehingga kita bisa lihat misalnya saya mau tampilkan 5 ya, 5 bar ya, 5 rentan ya, kategori rentan dari setiap nilai yang ada. Ini itu kita menggunakan histogram tadi ya, untuk kita bisa lihat ya. Misalnya contohnya di sini adalah dataset umur ya, di mana di situ pendistribution umurnya ya, kalau teman-teman bisa lihat ada angka 1,11 ya, artinya rentan dari usia 1 sampai 11 tahun ya teman-teman ya. Dan yang kedua itu ada rentan usia 11 tahun sampai 21 tahun ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada tanda kurungnya yang berbeda ya. Tanda kurung yang pertama ini sama ya, tapi yang kedua ini berbeda, kurungnya kayak kurung biasa ya. Artinya angka 11 ini di sini dia nyambung sama ya. Jadi intinya nilainya di sini tetap 10 ya. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai 11 ya, itu ada tentang sebanyak 10 ya. Nah, begitu juga dengan 11 sampai 21 ya, 21 sampai 23 dan seterusnya. Oke. Nah, pendistribusian umur seperti ini misalnya kalau kita lihat di Excel ya, kalau di PowerPoint kan memang bisa ya. Nah, ini tampilan di Excel-nya. Oke, kelihatan di layar. Ya, ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini satu kolom ya, dengan 21 baris ya, di mana kita bisa lihat pendistribusian umurnya, kita bisa cari ya yang mana yang usia 1 sampai 11 tahun itu ada berapa banyak sih ya, kemudian usia 12 sampai 21 ya itu ada berapa banyak sih ya. Ya, jadi sebenarnya ada dua pilihan ya, ada yang namanya include dan exclude teman-teman. Artinya gini, uh, jadi kita bisa hitung ya, dari rentan yang ada itu kita bisa include atau kita gunakan exclude dalam artian misalnya ada angka 1 sampai 11 ya, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, dari ke-11 urutan itu, ya, nah yang ke-11 itu kan artinya dia akan masuk ke sini. Apakah 11 ini tetap dihitung juga ya, dalam bar kedua? Nah, enggak. Kalau kita gunakan yang metode exclude, dia tidak termasuk di sini. Ya. Tapi kalau kita include, dia akan termasuk di dalam sini. Oke. Okay? Nah, kita bisa pilih tergantung mau yang mana nanti. Ya, kalau biasanya sih gunakan yang exclude ya, jadi yang sudah itu nggak usah dipakai lagi ya. Nah, uh, untuk menampilkan angka pendistribusian yang ada di sini, histogram di sini ya, teman-teman bisa lihat ya bagaimana kalau misalnya datanya itu kita mau 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, ini ada 7. Nah, kalau di PowerPoint itu kan kita bisa ganti ya, kita bisa ubah axis-nya ya sebenarnya seperti ini.
area-nya. Oh sorry, yang histogram ini belum ya, belum ada untuk access plotnya ya, access untuk edit accessnya ya. Nanti di yang satu lagi whisper box itu ya, saya lupa. Oke, nah ini histogram ini kita bisa untuk mengetahui range-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, kita buka di Tableau aja ya, kita lihat Tableau, ya, ya. Nah ini ya. Ya ini ada contoh, misalnya kita mau hitung jumlah quantity dari penjualan ya dari database yang sudah ada kemarin sudah saya kasih, ada Superstore. Nah itu kalian bisa gunakan untuk kalian latihan ya untuk kita distributionnya. Jadi bagaimana sih kita bisa set untuk membentuk histogram seperti ini ya. Jadi kita yang perlu kita ketahui syarat untuk kita gunakan histogram tadi ya itu adalah kita harus memiliki tipe datanya itu measure ya, satu minimal ya kita masukkan. Nah kalau kita lihat di sini measure-nya ada berapa ya, ada profit, quantity, sales ya itu termasuk measure. Nah kita akan lihat nih, misalnya saya mau lihat yang quantity. Nah yang quantity ini tinggal kita drag aja, kita masukin ke dalam row. Nah, ketika kita drag dan masukkan ke dalam row, di Tableau itu secara otomatis memang dia akan menampilkan ya grafis bar seperti ini ya, karena dia secara default ya otomatis di sini dia akan menampilkan satu baris dan pilihannya ada di sini. Jadi kalau kalian lihat di dalam tampilan layar di sebelah kanannya ada dua pilihan ya. Yang pertama itu ada bar ya yang di recommended, dan satu lagi ada yang namanya histogram. Jadi kalau kita lihat di sini histogram itu syaratnya satu measure ya, minimal itu satu measure. Kalau kita pakai, kita klik di sini dan dia langsung mendistribusikan, ya, dia langsung mendistribusikan kuantitinya. Nah di bawah sini teman-teman juga bisa lihat ya ada angka-angkanya. Nah sebenarnya angka-angka ini harus kita edit teman-teman. Kita mau gunakan rentan berapa ya? Kalau di sini kita bisa lihat ya axisnya. Ya, di sini dia ada fixnya itu sampai 15,687. Ini berdasarkan dari dataset yang sudah ada. Ya. Nah, untuk mengubahnya secara manual kita mau set bin-nya itu berapa banyak sih bin-nya itu. Nah, kita bisa set di sini teman-teman. Kita bisa klik kanan. Teman-teman bisa create bins di sini. Ya, kita mau set. Kalau tadi kan di 1,66 ya tadi ya. Nah, ini kita bisa ganti. Misalnya jadi mau berapa nih? Nah, kita mau 2 deh, 2 atau 4 deh. Ketika saya klik 4, di sini akan ada perubahan nanti. Sorry, ini saya lihat. Ini ya, quantity, saya klik bin, ya. Nah, kemudian saya ganti jadi misalnya 3 deh ya. 3, ini quantity bin 3-nya. Kita bisa lihat datanya ya, ada 3 bagian, dibagi 3 dia 0, 3. Ini ya, dan saya akan masukin kuantitinya di sini dan saya tampilkan histogramnya. Kemudian kita bisa juga ubah ya, kita bisa ubah quantity bin-nya ini kita ganti jadi discrete, sehingga pendistribusiannya kita bisa lihat di sini ada
count of quantity-nya ya 1,798 apa, kemudian 9,622 ya, terus ya ada rentang range-nya. Nah, ini teman-teman bisa ganti di sini ya, bisa kita ganti, kita ubah secara manual ya. Kalau di tabel ini secara manual di sini kita bisa alias kita masukin angkanya berapa ya, rentang angkanya misalnya 0 sampai 4 misalnya dia ada rentannya di sini ya, pokoknya sih yang angka 0 sampai 4 sekitar 1,79 seterusnya ya. Nah, ini untuk membuat histogram tadi ya. Jadi ini mudah sekali ya kalau untuk di awal. Nah, itu adalah tampilan di histogram. Nah, kalau ini contoh untuk distribusi umur ya. Coba kita coba ya yang distribusi umur ini kita coba dulu. Misalnya tadi saya save dulu. Mana tadi ya? Saya buka dulu ya datanya ya. Ini ya saya save. Misalnya umur ya. Oh, itu sudah ada tuh dataset umur ya. Kita buka aja. Jadi saya buka di tabel ya. Saya open dataset umur ini ya. Oke, ini sudah ada dataset umurnya. Kita coba langsung gunakan. Ya, ini ya. Ya, nah, kita tadi butuh satu diskrip kan, ya kita tinggal arahkan di sini dan kita tinggal lihat kita klik distributionnya dan di sini ada ya rentangnya count of age-nya 5 ya. Nah, ini kita teman-teman bisa ganti age of bin-nya ya. Jadi misalnya saya mau ganti jadi berapa rentangnya yang ada di sini. Yang misalnya kalau di gambar itu kan jadi PowerPoint tadi ya 111 ya. 111 ya ternyata banyak sih. Itu kita bisa edit alias. Jadi kita buat secara manual ya. Nah, kemudian yang ini edit alias. Jadi saya buka kurung seperti ini 11,21. Kemudian tutup kurungnya yang persegi ya. Terus ini juga ya edit alias misalnya berapa? 21,31 ya. Oke, begitu juga dengan yang di sebelahnya ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya gitu ya. Ini untuk pendistribusiannya. Oke teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nah, ini kita boleh ubah ya grid bin-nya, kita ganti mau berapa dia ya. Misalnya size of bins-nya 9. Kita bisa ganti di situ size of bins-nya ya untuk rentannya ya. Oke. Ya, saya lanjut aja ya. Nah, ini distribution of quantity dari data store ya yang sudah kita lihat tadi ya, data store yang ada. Jadi kalau di sini kan 0 sampai 1 ya, kemudian 1 sampai 3, 3 sampai 5 dan seterusnya ya. Ada berapa banyak count of quantity-nya. Oke. Nah, untuk shape of distribution ini artinya ini untuk density plot. Jadi dari hasil gambar seperti ini kita bisa ubah di automatic ini, kita ganti jadi area aja. Nah, inilah yang kita kenal dengan yang namanya density plot ya. Jadi ini untuk mempermudah melihat tampilan area grafis seperti ini ya. Jadi ada poin-poinnya, count of age-nya ada berapa sih yang rentan usia 2131 ya. Yang rentan usia sekian-sekian, ini kita bisa lihat di sini ya. Oke.
Nah, ya, jadi tipe datanya tetap dia menggunakan measure ya. Jadi density plot ini bentuk halus dari histogram ya, sehingga memungkinkan visualisasi distribusi yang lebih bagus ya, lebih estetik ya. Oke, dan yang terakhir ya, ini ada box and whisker plot. Nah, distribusi ini kalau kalian ada yang pernah main stok ya, ada main saham ya. Kalau kita bisa lihat di situ ada candlestick pergerakan dari saham itu sendiri ya, bagaimana ada nilai tertinggi dalam satu hari itu ya, ada nilai terendahnya dalam satu hari. Yang kita bisa kenal ada yang istilahnya kalau orang yang trader ya, dia ada kenal istilah auto reject atas ya, atau reject bawah ya, ARA atau ARB ya. Itu kan istilah-istilah buatan bahasa ini aja ya, biar betul. Bila mana yang dikatakan dia di luar kewajaran, misalnya naiknya stok itu bisa sampai lebih dari 20%. Nah, itu kan biasanya kalau dia dalam 2 hari berturut-turut ya, kejadian seperti itu pasti langsung kena suspend ya, emiten tersebut pasti kena suspend. Kenapa? Karena di luar kewajaran tadi ya. Nah, rentan harga tersebut itu kita bisa kenal dengan yang namanya outliers ya. Jadi rentan yang tidak wajar, yang tidak normal itu kita kenal dengan outliers ya. Dan yang outliers itu yang batas atasnya ya. Ada juga yang namanya batas bawah ya. Batas auto reject bawah itu seperti apa sih misalnya ya? Bukan auto reject bawah itu kalau bukan di auto reject bawahnya, tapi di luar dari auto reject bawah itu lewat lagi maksudnya ya. Jadi dia di batas minus yang di luar kewajaran dan sampai biris bisa dikatakan ya. Sinyalnya sinyal biris dan dalam banget ya, masuk ke dalam banget. Nah, itu kita juga sebut dengan outliers ya. Jadi ada batasan-batasan yang perlu kita ketahui ya. Nah, box plot ini untuk memvisualisasikan nilai minimum ya, interquarter range-nya dan nilai maksimum, serta kita bisa tahu nilai outliner dari sebuah sebaran data numerik. Nah, jadi data harga saham itu datanya termasuk jenis data numerik ya, karena bisa dihitung dan kita bisa kalkulasikan ya. Nah, teman-teman, kita lihat seperti yang ada di layar ya. Di sini ada rumusannya ya, teman-teman. Ada kalau teman-teman lihat di situ ya, ada yang namanya minimum ya, kemudian ada maksimum outliers ya, dan di tengah-tengahnya ini ada kita kenal dengan interquartile range ya, interquartile range atau EQR ya, dan di situ ada mediannya di tengahnya ya, dan di sini ada yang namanya Q1 dan Q3 ya. Jadi dari total yang ada di sini Q3 itu 75% ya, dan Q1 itu 25% dari data yang ada ya. Kalau misalnya ada 100 ya, dan kita 80, anggap aja ada 80 ya, misalnya ya, ada 80, dan misalnya Q3-nya ini kita set di 60 dan Q1-nya di 20. Nah, untuk mendapatkan EQR-nya ini kita akan Q3 dikurang Q1 rumusannya ya. Jadi 60 dikurang 20 maka dapatlah EQR-nya itu ya, interquartile range-nya itu adalah di 40 ya. Nah, ini rumusannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, misalnya kalau ada data seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini pendistribusiannya seperti apa nanti ya. Di sini ada kategorinya, satu kategori aja, dan dia memiliki series ya, artinya dia memiliki jumlah nominal dari setiap barisnya ya. Dalam satu kategori itu ya, dalam satu series itu ya, ada banyak baris angka yang berbeda ya. Ini kaitannya dengan misalnya kalau di saham itu ada harga per menit ini ya, harga di jam ini, harga di waktu sekian ya. Nah, itu di baris ini yang ditentukannya di sini ya. Nah, ini akan kita lihat ya, Q3, Q2, Q1-nya ini seperti apa ya, berapa angkanya, include dan exclude ya. Include ini misalnya kalau kalian lihat di grafis yang ada di gambar ini ya, di kategori 1 yang ada di sini, ini dia menggambarkan setiap angka yang ada di sini. Sorry ya. Nah, ada angka 280, ini kita kenal dengan maksimum outliers tadi ya.
Maksimum outliers ini artinya dia di luar kewajaran angka itu. Di mana data ini yang bisa dibilang seperti itu di luar kewajaran. Kalian lihat di sini di baris kesekian ada angka 280. Nah, 280 ini dikenal dengan namanya maximum outliers ya. Nah, batasan atas itu yang mana sih sebenarnya? Yang aman itu yang seperti apa? Nah, yang masih di batas kewajaran yang bisa divisualisasikan itu di angka 177 ini ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat ya. Yang 177 ini adalah batas maksimumnya ya. Nah, batas maksimum ini didapat dari mana? Ada rumusannya tadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini untuk rumusan batas atas ya atau maksimum. Ya, ini kita lihat di sini Q3 ditambah 1,5 dikali nilai dari interquartile range-nya. Ya, misalnya Q3 tadi kan nilainya 60 ya. Jadi artinya 60 untuk mendapatkan EQR-nya, Q1 20 tadi ya, kita dapat EQR-nya adalah 40. Nah, untuk mendapatkan batas air maksimumnya, artinya kita bisa gunakan rumusan Q3 tadi 60 ditambah ya 1,5 dikali 40 ya. Nah, itu berapa hasilnya? Kalau dia di luar range yang sudah ada di batas maksimum, artinya dia tidak wajar ya, data itu tidak wajar. Bisa kita kita bisa tidak gunakan data. Nah, kalau yang minimumnya ini adalah Q1 dikurang 1,5 dikali EQR. Misalnya Q1 tadi 20 dikurang 1,5 dikali 40. Nah, itu berapa? Ya. Oke, nah itu adalah batasannya. Jadi kalau kita lihat di sini di rumusan ini, ya kita akan hitung nih, ya kita akan hitung. Coba kita hitung di Excel ya. Ini datanya saya akan coba buka di Excel. Nah, oke, ini dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini data yang sudah ada di Excel tadi. Ya, kita akan coba lihat Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, dan Q3-nya berapa. Ya, jadi kita akan siapkan table. Jadi kita masukin misalnya di sini Q1, sini Q2, sini Q3, dan di sini ada IQR-nya. Kemudian ada batasan atasnya ya, maksimum atau batas atas, upper bound-nya ya. Kemudian ada batas bawah. Lower ya. Oke. Nah, untuk menggunakan apa sih rumusannya kalau di Excel ini? Ya. Jadi kalau kita interquartile itu ya kita bisa gunakan rumusan quartile ya, quartile misalnya include ya, kita mau include ini artinya gini yang kayak tadi saya jelasin di awal ya. Dari 10 data itu ya, misalnya dari di sini ada berapa data nih? Ya, di sini ada 14 data ya misalnya. Nah, dari 14 data itu apakah yang 280 ini termasuk dihitung atau enggak? Kita mau dihitung atau enggak nanti ya. Atau kita tidak mau hitung ya, kalau misalnya include itu dia dihitung ya, artinya dari 14 itu ya kita dibagi 14 itu ya. Tapi kalau yang exclude artinya itu tidak dihitung, data itu langsung dikeluarin ya gitu. Oke, kita coba lihat ya, kita coba lihat di rumusannya di sini quartile include dulu ya. Kita buat include range-nya yang mana, range-nya yang ini ya teman-teman ya. Kemudian kita gunakan dia sebagai first quartile ya, jadi kita gunakan dia sebagai first quartile. Ketika di sini satu, kemudian saya enter dan kita lihat di sini Q1-nya sudah dapat angkanya adalah 35 ya. Nah, kalau yang exclude kita bisa gunakan juga tadi tulisannya quartile exclude ya, kemudian kita range di sini koma 1 juga sama. Nah, ini yang di luar angka yang tidak normal tadi ya, lower bound ini. Oke. Q2-nya kita samain aja ya. Q2-nya artinya kita masukin di sini untuk Q2. Q2 itu 50%. Ya, kemudian yang ini untuk Q2 di exclude ya. Dia 50% dari data. Ini include ya. Sorry, exclude ya. Ini include. Ini ya. Q2.
include, exclude. Oke, Q3-nya sama ya, Q3-nya quarter include, kita ganti jadi, sorry ini range-nya beda nih, sorry, range-nya saya harus ganti ya, harusnya angkanya nggak seperti itu, 4,2, ini juga angkanya saya harus ganti, 2 ya. Oke, ini exclude, include ya. Kemudian yang ini ya, yang Q3-nya ini range-nya juga salah. Ini juga ya sama total exclude 0,3. Oke, kita dapat angkanya 2, ini 2 untuk ya sama nilai tengahnya ya, mediannya ya. Kemudian oke, kemudian kita lihat IQR-nya berapa rumusannya tadi ya, kalau yang include dan ini ya kita lihat sebenarnya sama ya, jadi kita biar tahu IQR-nya berapa ya, artinya Q3 dikurang Q1 ya di sini ya, jadi kita buat sama dengan ini dikurang ini ya, ya. Jadi ini adalah batas IQR dari include, yang include ya, kemudian ini IQR dari ini dikurang ini ya. Nah ini kita dapat ya teman-teman di sini untuk IQR-nya ya, untuk range-nya ya. Dan batasan atasnya, nah ini batasan atasnya ini kita gunakan rumus maksimumnya tadi. Berapa rumusan maksimumnya tadi ya? Misalnya kalau batasan atas itu Q3 ya ditambah 1,5 dikali IQR-nya ya. Jadi kita gunakan rumusannya sama dengan tadi berapa Q3-nya, misalnya 119 tadi ya di sini ya, 119 ya ditambah 1,5 dikali berapa IQR-nya di sini, ya kan? Nah, ini berapa dapatnya? Sorry. Ya, dapatlah nilainya, batasan atasnya adalah 245 ya. Kemudian yang di sini sama ya rumusannya tadi ya, sama dengan ini ya, ditambah 1,5 kali 97. Dapatlah berapa? Begitu juga dengan batasan bawah ya. Sama dengan Q1 ya, Q1 dikurang 1,5 dikali IQR-nya berapa? Minus 1, ini saya lupa turunnya. Biar lebih rapi ya. Oke, dan ini batasan bawahnya sama dengan Q1 ya dikurang 1,5 dikali IQR. Ya, dapatlah nilai batasan bawahnya 114,5 ya di sini ya teman-teman. Ya, jadi kalau dia sudah keluar dari 245 tadi, artinya dia di luar kenormalan. Ya. Contohnya angkanya yang berapa di keluar dari 245 ini. Ya. Dan yang batasan yang ada di sini yang masih di bawah 245 itu yang mana? Ya kalau kita lihat di sini ya.
Yang mana yang di bawah 245 cuma ada di 177 paling tinggi angkanya, benar nggak di kategori satu ini ya, di baris row 14 di sini ya. Nah, yang di luar di 245 artinya di 280 ini sudah di luar kenormalan, tidak wajar. Kalau dia masih di 244,5 itu masih di batas kenormalan, batas wajar ya. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat di dalam PowerPoint tadi akan didapatkan datanya seperti ini nanti. Nah, cara membuat box and whisker plot ini seperti apa sih? Ya, cara membuat box and whisker plotnya. Nah, ini kita bisa gunakan tableau kembali ya. Jadi saya gunakan data yang ada, misalnya di sini sudah ada. Saya save dulu yang tadi ya. Oh sudah ada ya, sudah saya simpan. Nah ini ya. Ups. Ya. Kita bisa set ya, kita masukkan nanti data seriesnya itu ya di dalam tabelnya seperti apa yang set ini ya seriesnya. Kemudian untuk whisker plot itu artinya kita perlu jadikan data ini terdistribusi ya, karena ini kan kalau kita ketahui ini satu grafis ini untuk menampilkan keseluruhan ya, keseluruhan dari jumlah rata-rata atau jumlah count yang ada ya, sum dan sebagainya, average dan sebagainya, satu data ditampilkan. Nah ini kita bisa ganti, misalnya kalau saya ganti jadi circle dia akan numpuk di sini, betul nggak ya, total keseluruhan. Nah bagaimana caranya kita memecah? Kalau kalian masih ingat kemarin sketsa plot ya, nah itu kita bisa mendistribusikan bukan mendistribusikan ya, kita bisa melihat ya keseluruhan datanya dengan kita menonaktifkan aggregate measure-nya ya, sehingga dia akan muncul secara detailnya angka-angka itu posisinya berada di mana ya. Ini dia, kita lihat ya, yang 280 ya, 177 dan seterusnya ya. Jadi ini kalau saya kecil ya, jadi kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih jadi seperti ini. Nah kalau saya aktifkan, nah di sini kita lihat nih sudah ada yang namanya whisker plotnya ya. Jadi kita bisa klik di sana dan dia langsung tampil di sini teman-teman, ada angkanya di sini ya. Kalau saya aktifkan tampilkan labelnya di sini, kita bisa lihat ya, ada yang di luar kenormalan itu di 280 ya, di 280 seperti yang ada di layar seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita sudah bisa kita dapatkan di sini ya, kita bisa dapatkan. Saya bisa edit juga ya, misalnya teman-teman bisa klik kanan di area di sini ya, kita klik kanan di dalam gambar whisker plotnya tadi ya, edit. Kemudian kita bisa lihat di sini ada pilihan ya, warna pun juga kita bisa gunakan ya, kita bisa pilih warna apa ya, stylenya kita bisa gunakan yang modern, yang glass, yang klasik ya, atau klasik with dual fill ya, dan sebagainya ya, bebas ya mau yang mana sih ya. Itu tergantung dari yang mana yang menurut kalian bagus ya, ya. Dan ini juga ada ketegasannya, opacity-nya ya di sini kita ya. Misalnya kayak gini ya. Dan kita bisa lihat di sini ada hide underlying marks atau except outliers ya, artinya dia akan menghilangkan ya, dia akan menghilangkan marks ya, tanda yang ada di dalam range scatter box plotnya, sorry ya, yang ada di dalam box plotnya. Dia akan menghilangkan ya, menghilangkan marks ya, tanda yang berada di dalam range box plotnya. Tapi dia tetap akan menampilkan ya tanda untuk yang namanya outliers tadi ya, maksimum outliersnya dari dataset yang ada itu di angka 280 ya, sedangkan batas maksimumnya itu range-nya itu di 245 berdasarkan data yang sudah kita lihat tadi di sini ya. Ini adalah data untuk batasan maksimumnya ya, yang include ya, ini batasan minimumnya yang, jadi ini karena nggak ada nilai minus ya, artinya nggak ada ya. Jadi minus 90 itu masih termasuk range-nya
Tapi kalau sudah minus 92, minus 92, 93, artinya itu kan lebih besar. Dan itu artinya dia sudah di luar batas bawahnya. Ya. Oke, dan ini kita bisa hide underlying marks-nya, kemudian saya oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya data ininya kita bisa ya, di sini. Nah, dia akan tampilkan yang 280 ini batasnya ini. Ya. Oke. Nah, ini adalah box plot tadi ya, teman-teman. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas nih. Jadi yang batasannya ini ya di 280 ini ya. Kalau sorry. Ya, ini untuk kalau kita misalnya mau buat 3 perbandingan ya, ini bisa juga gunakan box plot yang seperti ini ya, box and whisker plot. Jadi ada 3 kategori misalnya ya. Tadi kan kategorinya 1 ya. Nah, ini kita buat ada kategori 2, kategori 3. Ya, sama kayak tadi untuk IQ scores ya dari 100 adults ya. Nah, nanti kalian silakan latihan, saya kasih datasetnya, kalian coba buat IQ score untuk grup A, grup B, grup C, dan grup D ya. Jadi nah yang misalnya seperti ini grup A ya, dimana di grup A ini kita bisa lihat ya angka atau data yang ada ya. Misalnya di grup A ini isinya datanya kita lihat di bawah sini. IQ score-nya ya. Nah, ini ya. Ini data-datanya ada beberapa barisan. Ini saya kirim ke kalian. Nanti kalian coba latihan buat box plot-nya tadi ya. Box plot dan whisker plot-nya ya. Oke, saya kasih di Telegram. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Belum ada, Pak. Saya kasih datanya, score-nya ini. Nah, itu ya, coba kalian praktekkan ya, kalian latihan. Ini untuk ada IQ score dan ada satu lagi namanya age salary hours. Nah, ini coba kalian praktekkan juga untuk membuat distribusinya ya, distribusi untuk ya. Atau ada yang mau diskusi? Ya, ada yang namanya Rico ya di sini, Rico Alberto. Apa, Rico, ya, Rico, kamu masih di Jakarta atau enggak? Masih Jakarta, Pak. Nah, itu gimana? Pokoknya tanggal 11 Mei itu sudah PTM dia. Halo, Pak. Ya. Jadi Rico kan siang tadi udah ngubungi pihak BHA. Nah, kata BHA sebenarnya itu kan harus offline kan, tapi tergantung kebijakan dari dosennya. Tadi sudah Rico hubungin kan. Kalau memang dosennya mengizinkan. Ibu siapa? Kamu hubungin ibu siapa? Admin, Pak, admin BHA MDP. Nggak tahu ya. Namanya? Iya, ada bukti di WhatsApp. Ini, Pak. Kapan itu kamu kirimnya? Tadi Pak, sebelum sudah Bapak kirim pengumuman langsung saya kontak Pak pakai BA admin NDP. Oh gitu. Kamu sampai kapan di Jakarta? Kemungkinan saya pulangnya sidang KP Pak, bulan 7. Oh, jadi kamu di sana kerja ya? Atau gimana? Ya ada project Pak di sini Pak lagi Pak. Oh gitu. Ya mau gimana ya? Ya mau gimana lagi ya? Ya nanti saya coba tanya BA ya untuk kasus kamu gimana itu ya. Kamu pas kemarin isi online atau offline ya di Simponi? Nah itu nggak tahu Pak pilihan online yang offline yang di mana. Nggak ngerti Pak. Oh gitu. Tapi kamu isi nggak kemarin? Iya. Saya cuma isi formulir yang kelengkapan untuk kendaraan aja. Nah kemarin isi kali yang itu Pak. Oh gitu. Yang itu isi ya? Iya Pak. Ya, gimana yang lain? Apakah ada pertanyaan? Pak. Ya. Gimana ya? Ini ada yang bertanya ya, kuliahnya di kampus mana? Kita tetap di kampus B di Sudirman ya. Kuliahnya setiap hari Rabu jam 7 malam di sana nanti.
Jadi setelah UTS ini kita ada pertemuan ya di kampus Sudirman nanti. Setelah minggu depan ya. Nah, minggu depan kan kita sempat PTM satu kali lagi ya sebelum libur Lebaran ya. Setelah itu kita masuk terus nanti. Ya. Mulai minggu depan tuh artinya kita udah coba mulai ancang-ancang masuk ya. Kalau kalian minggu depan masih online juga, mau online juga nggak masalah ya. Kita masih ada diizinkan. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Nah, oke. Ya, saya minta kalian latihan ya. Sebenarnya tinggal latihan aja untuk tampil tadi, untuk bagaimana kalian buat distribusi ya dari histogram ya, kemudian dari density sampai ke namanya box plot tadi. Ya, saya harap kalian mempraktekkan dari dataset yang sudah saya kasih tadi mengenai IQ score itu ya, kalian coba buat perbandingannya itu seperti apa sih ya, dan kemudian kalian hitung untuk interkuartilnya ya, kemudian kalian hitung juga untuk maksimum outliers-nya berapa ya, ada minimum outliers-nya ya. Jadi itu biar kalian tahu ya sebenarnya. Ada pertanyaan, Pak, apakah ini kita termasuk ke dalam filter data ya, artinya kita cleaning data juga. Kita padahal kita kan cuma visualisasi data saja. Ya bisa dikatakan kita mau nggak mau ini tugas kita juga ya untuk membersihkan data-data yang tidak wajar ya, yang di luar. Nah, jadi box plot ini sebenarnya untuk mempermudah saja kita bisa tahu ya data mana yang tidak wajar. Nah itu artinya kita bisa tadi misalnya row di 280 tadi, itu kita bisa delete aja ya, kita cleansing ya. Nah itu kalau datanya dikit ya tadi mudah ya, tapi kalau datanya banyak kan, nah ini kita ya perlu kerjasama juga dengan yang lain ya, mungkin kita yang lain ya. Karena kita kan cuma memvisualisasikan ya. Oke. Ya saya absen sebentar ya, kalau nggak ada pertanyaan coba kamera dinyalakan semua. Karena saya mau perlu screenshot ya, bukti kalian kuliah secara online ya. Oke, sebentar. Siti Duta Anggianti ada? Pak. Oke. Gunawan Muhammad Tanzuri? Ada, Pak. Jessica Talia? Ada, Pak. Leonardo? Ada kabar nggak nih Leonardo yang lain? Ada kabar Leonardo? Rico Alberto ada ya tadi ya? Ada, Pak. Ocha Mardotila? Saya, Pak. Tony Saputra? Nggak ada kabar juga ya. Stefanus Tanner? Ada, Pak. Steven? Ada, Pak. Christian Felix? Hadir, Pak. Nyoman Adi Adnyana? Hadir, Pak. Stefanus Christian? Hadir, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Kita jumpa lagi minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak.